Konten marketing, wah ini adalah topik yang rekan-rekan pasti sudah tahu ya di masa internet marketing yang sangat maju ini. Bersama saya Roy Sandi Biantoro, kita akan bahas tentang konten marketing. Karena sebenarnya konten marketing itu hanya bagian kecil. Ada yang namanya konten marketing dan selanjutnya adalah permission marketing. Dan tahap terakhir sebenarnya adalah drip marketing. Kita akan bahas mengenai konten marketing dulu, yaitu teknik marketing online yang memanfaatkan tentang sebuah konten, membuat sebuah informasi, sebuah produk online yang relevan kepada pasar. Tujuannya bukan hanya untuk berjualan, tetapi memberikan informasi saja. Tekniknya sangat soft selling ya. Flow dari konten marketing adalah, pertama, rekan-rekan membuat konten marketingnya dulu, membuat konten-konten. Setelah itu masuk ke tahap kedua, yaitu permission marketing, di mana rekan-rekan meminta email, meminta kontak, itu permission marketing, dan meminta permisi gitu ya, permisi kepada konsumen kita, calon konsumen, untuk memberikan kontak mereka, permission. Apabila permission itu sudah didapatkan, rekan-rekan selanjutnya adalah masuk ke drip marketing, di mana rekan-rekan terus memberikan promosi, di mana nanti promosi tersebut bisa menghasilkan penjualan bagi Anda. Contoh yang paling sederhana, rekan-rekan, apakah rekan-rekan tahu tentang nama Mary Riana? Nah, Mary Riana melakukan konten marketing. Paling sederhana adalah beliau sering membuat video di YouTube gitu ya. Membuat video di YouTube itu kan sebenarnya tidak pernah berjualan tentang servisnya dia, tentang seminarnya, tetapi Mary Riana membuat video secara tulus, memberikan informasi, memberikan manfaat bagi kita. Dengan memberikan manfaat, kita dengan senang hati untuk mensubscribe. Nah, sudah mensubscribe itu sebenarnya sudah masuk ke permission marketing, di mana kita dengan senang hati memberikan permisi kepada tim Mary Riana untuk terus diberikan materi. Tahap selanjutnya biasanya adalah email collecting. Setelah subscribe, ada beberapa video yang akhirnya mengajak untuk mensubscribe email. Nah, dari email tersebut kita akan diberikan informasi rutin, memberikan tentang promosi-promosi rutin, di mana isinya adalah penjualan. Itu adalah contoh dari service, atau Mary Riana itu service produk. Rekan-rekan, kalau rekan-rekan juga suka tentang kopi, rekan-rekan googling tentang kopi, akan muncul situs Oten Coffee kalau sekarang, di mana situs Oten Coffee itu memberikan beberapa artikel mengenai kopi. Informatif banget dan sangat berguna. Nah, itu adalah konten marketing, posisinya adalah konten marketing. Tetapi apabila rekan-rekan terus membaca, di bawahnya itu nanti ada, apabila rekan-rekan, ada pertanyaan seperti ini, apabila rekan-rekan menyukai artikel tentang kopi, rekan-rekan bisa subscribe atau mengirimkan email, alamat email Anda, agar kami bisa memberikan informasi tentang kopi selanjutnya. Nah, itu adalah permission marketing. Nah, setelah itu, apabila rekan-rekan sudah mensubscribe, rekan-rekan akan mendapatkan artikel secara rutin. Bukan hanya informasi, tapi juga penjualan, di mana itu adalah drip marketing. Sebagai informasi, drip itu adalah tetesan, jadi sedikit, di mana kita lama-lama akan menyukai terhadap produk yang ditawarkan. Kenapa sih sekarang konten marketing sangat populer ya rekan-rekan? Karena ada beberapa kelebihan. Karena dengan kita memberikan konten marketing, kita kan sebenarnya memberikan informasi yang relevan. Kita menunjukkan bahwa kita expertise. Secara tidak langsung kita membuat image bahwa perusahaan kita, bahwa kita adalah expertise di bidangnya. Membangun image itu akan lebih baik daripada hanya berjualan. Dimana orang yang mendapatkan informasi dari kita akan lebih yakin, oh iya memang dia itu jago. Karena terbukti dari konten yang selalu kita berikan. Dan konten digital itu sangat mudah untuk menjadi viral, betul ya? Apabila rekan-rekan merasa
bahwa konten ini berguna, rekan-rekan ingin menyebarkan kepada orang lain. Rekan-rekan pasti pernah mendapatkan link YouTube misalnya, atau chat WhatsApp dari seseorang yang, wah ini memang idola gue banget, orang ini memang jago di bidangnya, maka saya akan mempromosikan kepada orang lain. Rekan-rekan sudah membuat viral marketing melalui konten yang rekan-rekan bagikan kepada orang lain. Keuntungan lainnya adalah tentu saja brand loyalty. Karena apabila rekan-rekan membuat yang tadi engagement yang baik, berikan konten-konten yang menarik, informatif, rekan-rekan akan setia terhadap orang tersebut, terhadap orang yang membuat konten tersebut, karena rekan-rekan merasa memiliki koneksi engagement dengan perusahaan atau orang yang membuat konten tersebut, sehingga rekan-rekan menjadi loyalty, memiliki loyalty yang baik, memiliki ikatan kuat dengan orang yang membuat konten tersebut. Dan konten marketing adalah bagian dari inbound marketing. Nah, rekan-rekan pasti pernah mendengar di video selanjutnya. Inbound marketing itu bukan hanya selling gitu ya, langsung keluar menjual saja. Tapi inbound marketing itu menarik mereka yang memang tertarik sama kita. Misalnya dengan SEO. Apabila rekan-rekan mencari tentang kopi, orang itu pasti memang tertarik terhadap kopi. Kita memberikan konten mengenai kopi. Dengan seperti itu tingkat konversinya akan lebih tinggi dibandingkan outbound marketing, di mana kita hanya promosi. Orang yang tidak tertarik pun diberikan promosi. Oleh karena itu, inbound marketing sangat disukai pada saat ini. Cuman yang menjadi masalah tentu sih sekarang susah membuat konten yang sangat soft selling, yang sangat kreatif, dimana itu membutuhkan konversi gitu ya. Kita pengennya konversi, Pak. Untuk bikin konten terus capek, betul, membutuhkan tim yang kuat dan itu costly akhirnya, dan membutuhkan orang-orang yang jago. Sekarang banyak yang jago, karena rekan-rekan juga bisa belajar melalui e-course seperti ini. Banyak orang yang bisa di-hire, copywriting yang bagus, cara buat iklan yang bagus, konten yang bagus, tapi itu costly, tidak semurah yang rekan-rekan bayangkan. Yang kedua tentu return on investment, prosesnya lama, karena yang tadi dari yang saya jelaskan aja ada 3 tahap. Konten marketing saja dulu informasional, belum tentu mereka engagement, belum tentu mereka mau memberikan email untuk subscribe kita. Mending kalau dia mau subscribe, sudah subscribe pun kita berikan drip marketing, itu prosesnya lama, merubah orang untuk menjadi pembeli, karena mereka kan pada dasarnya hanya tertarik pada konten kita, mereka tidak ada niatan untuk beli loh. Itu proses yang lama dan kadang-kadang mengeluarkan uang yang banyak sekali ya. Dan sebenarnya konten marketing itu tidak akan jalan rekan-rekan pada saat ini kalau rekan-rekan tidak membeli iklan. Wah Pak, ngapain saya gitu melakukan konten marketing? Konten marketing itu adalah soft selling rekan-rekan, karena sebuah konten itu tidak akan bisa berkembang, tidak akan banyak orang yang melihatnya apabila rekan-rekan tidak membuat iklan dimanapun. Ya Pak, saya sudah membuat konten yang bagus tapi tidak ada yang baca. Betul, karena tetap Google dan Facebook dan Instagram dan LinkedIn gitu ya, marketplace, mereka membutuhkan uang kan. Mereka membutuhkan uang untuk mempromosikan artikel atau konten yang rekan-rekan buat. Oleh karena itu rekan-rekan harus membelikan iklan, harus membeli iklan dari mereka agar konten yang rekan-rekan buat itu dibaca oleh target pasar. Jadi tetap aja rekan-rekan harus mengeluarkan, udah bikin konten susah, rekan-rekan harus beli iklan lagi. Coba dipikirkan, kayaknya mahal ya. Tapi tenang saja, saya memberikan beberapa solusi. Misalnya gini, rekan-rekan bisa membuat konten marketing mulai dari tentukan target pasar, tentu saja. Kira-kira siapa yang rekan-rekan tuju. Dari expertise-nya rekan-rekan. Karena konten marketing itu isinya informasi. Tetapi dari semua yang menyukai informasi rekan-rekan, rekan harus tentukan apakah orang tua, apakah anak-anak, segmentasinya seperti apa. Karena itu akan mempengaruhi ke gaya bahasa, bentuk video, bentuk konten. Itu harus ditentukan dulu, target pasarnya jelas dulu. Lalu selanjutnya rekan-rekan juga harus pelajari mereka itu berada di customer journey yang mana. Apakah mereka emang hanya
cold doang, pasar yang dingin di mana mereka hanya mencari informasi, that's it, atau mereka sebenarnya memang sudah ingin membeli. Nah, itu beda treatmentnya. Oke. Tahapan selanjutnya adalah memberikan konten yang tepat. Yang tadi, kalau misalnya orang tersebut adalah yang sudah warm gitu, udah pengen beli, tentu kontennya berbeda dengan orang yang masih cold, yang hanya ingin informasi. Kita harus memberikan konten dari mereka yang masih cold, yang hanya mencari informasi, supaya mulai penasaran tentang produk kita. Tapi itu memberikan konten yang berbeda, membuat penasaran. Tetapi kalau mereka yang sudah penasaran dengan produk kita dan pengen beli, kita harus penuh dengan selling di sana ya, bahwa rekan-rekan harus segera bertindak, rekan-rekan harus segera melakukan transaksi, jadi transactional marketing gitu ya. Produknya tentu berbeda, kontennya pasti berbeda. Tentukan kontennya, dan selanjutnya lakukan drip marketing apabila rekan-rekan sudah memiliki database calon konsumen rutin, karena konten marketing itu harus rutin, oleh karena itu disebut dengan drip marketing. Sedikit, dan seperti air yang jatuh ke atas beton, lama-lama juga akan bolong juga. Orang-orang yang tidak tertarik pun lama-lama akan bisa menjadi beli, tetapi prosesnya cukup lama. Itu adalah konten marketing di mana rekan-rekan bisa melakukannya untuk meningkatkan penjualan rekan-rekan. Bersama saya Rosadi Biantoro, rekan-rekan akan belajar mengenai konten marketing yang paling tepat. Karena internet marketing itu sangat luas, rekan-rekan akan mempelajari lebih bagus melalui private workshop. Bersama saya Roy Biantoro, kita akan berdiskusi dan mempelajari lebih dalam tentang konten marketing. Seperti apa sih konten marketing? Agar kita semua pengen segera konversi gitu ya, jangan cuma konten marketing, capek pak. Segera konversi gimana caranya? Rekan-rekan bisa mempelajari melalui private workshop, di mana rekan-rekan bisa melihat informasinya melalui link yang kami sediakan. Bersama wirausahawansukses.com, mari kita tingkatkan marketing rekan-rekan dan meningkatkan omset penjualan rekan-rekan. Terima kasih.